Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih di pembahasan analisis operasional dengan topik analisis operasional ENG dan Sales and Marketing pada sesi 10. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Pada sesi ini, saudara mengkaji operasional ENG dan Departemen Sales and Marketing. Kedua departemen ini, yaitu ENG dan Sales and Marketing, merupakan departemen yang hanya menyerap biaya untuk menjalankan fungsinya. Biaya untuk departemen ini tidak didistribusikan ke departemen lain. Karenanya, biaya-biaya yang terjadi tersebut disebut juga sebagai Undistributed Operating Expenses, disingkat UDOS. Kita bahas Departemen Administratif and General yang biasa disingkat dengan ENG. Untuk dapat menjalankan fungsinya, ENG menyerap biaya-biaya berikut. Payroll and related expenses mencakup gaji dan upah, pakaian seragam, kesejahteraan karyawan, pajak penghasilan, jam sostek, tunjangan makan siang, THR atau tunjangan hari raya. Payroll and related expenses yang terdiri dari bonus, tunjangan transportasi. Other expenses mencakup sumbangan, biaya komisi kartu kredit, biaya over and short, biaya rapat, biaya perjalanan, biaya tenaga operasional. Biaya tenaga profesional. Biaya-biaya yang disebutkan di atas atau pada slide sebelumnya merupakan contoh pada sesi ini. Pada kenyataannya, di industri perhotelan akan terjadi beberapa perbedaan yang disebabkan oleh ukuran dan klasifikasi hotel. Bila biaya-biaya di atas tersebut dinyatakan dalam persentase, maka yang dijadikan dasar adalah total penjualan hotel. Misalnya, biaya perjalanan sebesar Rp7.150. Total penjualan hotel misalnya 11.916.665 rupiah. Dalam persentase biaya perjalanan sama dengan 0,06%. Perhatikan data biaya operasional untuk payroll and related expenses periode 2022X. Gaji dan upah, biayanya gaji dan upah, targetnya 2.737 lebih, aktualnya 2.614 lebih, terjadi selisih 122 juta lebih. Dalam persentase, selisihnya sebesar 4,46 yang merupakan selisih unfavorable karena aktual lebih kecil daripada target. Selanjutnya, jam sostek targetnya adalah 67.027.688, aktualnya 73.151.821, terjadi selisih minus 6.124.133 yang merupakan selisih unfavorable sebesar 9,14%. Tunjangan makan siang sebesar 248.400.000, targetnya sedangkan aktualnya 259.453.047. Dengan demikian terjadi selisih minus 11.053.047 yang merupakan selisih unfavorable sebesar 4,45%. Selanjutnya pakaian seragam 46.500.000 yang merupakan target sedangkan aktualnya 55.770.259, terjadi selisih
9.270.259 yang merupakan selisih unfavorable sebesar 19,94%. Demikian selanjutnya sama dengan tunjangan transportasi dan THR. Dari contoh di atas dapat dinyatakan bahwa kegiatan ING periode 202X hanya 2 kegiatan yang favorable atau F, sedangkan 4 kegiatan lainnya unfavorable. Tindakan manajemen untuk hal ini adalah menemukanali penyebab terjadinya selisih unfavorable, merencanakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk periode yang akan datang, melaksanakan tindakan koreksi yang diperlukan. Kita lanjut dengan analisis biaya operasional Sales and Marketing yang biasa disingkat dengan S&M. Untuk menjalankan fungsinya, S&M menyerap biaya-biaya berikut. Payroll and related expenses mencakup gaji dan upah, pakaian seragam, kesejahteraan karyawan, pajak penghasilan, jam sostek, tunjangan makan siang, tunjangan hari raya. Payroll and related expenses terdiri dari bonus dan tunjangan transportasi. Ada expenses dari S&M adalah iuran keanggotaan atau membership, biaya hubungan masyarakat atau public relation, biaya sales calls, biaya perjamuan, biaya cetak grafis in-house. Biaya S&M merupakan undistributed operating expenses atau UDOS karena biaya ini tidak didivisikan ke operating department seperti FO, F&B, dan manner operating department atau MOD. Rasio biaya S&M merupakan perbandingan biaya yang diserap departemen ini dengan total sales. Perhatikan data biaya S&M di bawah ini. Lihat biayanya iuran membership, targetnya 3 juta, aktualnya 3 juta, tidak ada selisih. Kemudian biaya humas, targetnya 609.200.000, aktualnya 673.186.993, terjadi selisih minus 53.986.993 yang merupakan selisih unfavorable sebesar 8,72%. Selanjutnya biaya sales call, targetnya 336.758.800, aktualnya 337.548.612, selisihnya sebesar 789.812 yang merupakan selisih unfavorable sebesar 0,23%. Biaya perjamuan, targetnya 103.020.390, aktualnya 233.091.640, sehingga terjadi selisih 130.071.250 yang merupakan selisih unfavorable sebesar 126,26%. Dan biaya cetak grafis in-house, targetnya 252 juta, aktualnya 340.058.116, terjadi selisih 88.058.116 yang merupakan selisih unfavorable sebesar 34,94%. Kita analisis biaya-biaya tersebut. Dari data other expenses dapat fakta bahwa semua biaya yang diserap melampaui target yang ditetapkan, kecuali untuk iuran membership. Misalnya, biaya humas melampaui biaya yang ditetapkan sebesar 8,72%, unfavorable. Selisih unfavorable ini harus dikaji lebih dalam lagi, terutama jika ada kebijakan manajemen bahwa toleransi selisih hanya diberikan sebesar 1%. Biaya sales call sudah mendekati target yang ditentukan, karenanya tidak perlu diadakan kajian mendalam lagi. Biaya perjamuan melonjak sangat signifikan, sebesar 126,26%, unfavorable. Untuk biaya perjamuan dengan lonjakan yang tinggi harus dilakukan kajian yang mendalam. Artinya, dianalisis situasi yang mengakibatkan biaya perjamuan realisasinya demikian tinggi dibandingkan target atau anggaran yang ditentukan. Biaya cetak grafis in-house juga mengalami lonjakan yang signifikan, 34,94%, unfavorable. Untuk biaya ini juga harus diadakan kajian yang lebih dalam yang berakibat realisasinya jauh melampaui target yang ditetapkan. Saudara, silakan kerjakan latihan yang diberikan
berikut ini. Selamat mencoba dan terima kasih.